Perkenalan Jafar dengan kalkun bermula dari niat almarhum sang ayah yang sangat ingin memelihara kalkun. Sayangnya, saat itu sang ayah kesulitan untuk mendapatkan bibitnya. Ia bahkan berkeliling dari satu desa ke desa lainnya hanya untuk mencari bibit kalkun. Kondi, Pak. Golek kalkun le. Walah, udan-udan kok golek kalkun. Yo pengen ngikut kalkun. Pan, aku mau golek kalkun. Kalkun. Yo, Pitike wis akeh iki. ora apa-apa pitik akeh. Bukan. Usaha sang ayah ternyata tidak membuahkan hasil. Keinginannya itu tak pernah terpenuhi sampai akhir hayatnya. Jafar yang saat itu sudah memelihara ayam dan burung, akhirnya tergerak untuk mewujudkan keinginan almarhum sang ayah. Ia lalu mulai mencari bibit kalkun untuk dikembangbiakan. Apa Mas? Sampeyan sing duwe kalkun ya? Iya napa? Dituku oleh Bray. Waduh ya aja Mas. Iku kalkun kesayanganku iku. Wah, ini soalnya permintaan bapak ya. Untunglah, lewat bantuan seorang teman, Jafar berhasil mendapatkan kalkunnya. Beternak kalkun ternyata tak semudah yang Jafar bayangkan. Beberapa kali, telur kalkun yang coba ditetaskannya gagal menetas. Bahkan dalam setahun, hanya ada 2 butir telur kalkun yang berhasil menetas. Jafar tak menyerah. Ia terus belajar dan mencari cara terbaik untuk membudidayakan kalkun. Tahun 2013, usaha budidaya kalkun milik Jafar mulai menampakkan hasilnya. Jumlahnya meningkat pesat hingga mencapai 60 ekor. Keberhasilan ini justru membuat Jafar dan istrinya bingung karena mereka tidak pernah memikirkan pemasarannya. Kalkune akeh Didol nanti. kesel ya aku ya ngrumate kok yo ra kasil nek ra didol. Jafar menemukan ide brilian. Ia berencana membuat website dan menjual kalkun-kalkunnya secara online. Hasilnya ternyata cukup bagus. Para peminat kalkun dari berbagai daerah mulai memesan kalkun ke Jafar. Kelebihannya nih kalkun ini apa aja? Kelebihannya dia lebih tahan penyakit. Misalnya kalau unggas lain kayak ayam, bebek atau itik kayak gitu kena wabah atau istilahnya di istilah Jawanya aratan itu semuanya mati kayak gitu. Ini yang tetap tahan. Oh, iya Pak. Bisa gitu Pak. Peternakan kalkun milik Pak Jafar tak seperti peternakan besar pada umumnya. Kandang-kandang kalkun tertata rapi di samping rumah. Ada sekitar 6 kandang besar dan 1 buah kandang berukuran sedang. Kalkunnya banyak. Ini aman ya Pak? Nggak matok-matok kan? Jinak ya? Pak, ini ngomong-ngomong mana jantan, mana betina nih Pak? Oh iya, yang jantan itu yang besar itu Mbak. Yang badannya bulunya mekar itu yang jantan. Kalau yang betina yang itu yang badannya ramping. Ada beberapa jenis kalkun yang dibudidayakan di tempat Pak Jafar. Ada kalkun berjenis bronze, palm, bourbon red, white holland, dan black Spanish. Satu kalkun jantan idealnya ditempatkan dengan 5 ekor kalkun betina dalam satu kandang. Agar perkembangbiakannya bisa maksimal dan produktif. Nah Pak, cara perkawinan kalkun ini gimana Pak? Kawinnya itu ada 2 metode Mbak ya. Satunya yang alami, dia proses kawin sendiri seperti itu. Sama yang satunya itu namanya kawin dodok. Kawin dodok itu dipaksakan sebenarnya. Jadi ketika betinanya itu nggak mau kayak gitu, ya memang harus dipaksakan kayak gitu supaya untuk menghasilkan telur agar cepat ada hasilnya. Kalkun siap kawin pada usia 7 bulan ke atas. Dalam 1 kali masa kawin, seekor betina bisa menghasilkan hingga 18 butir telur. Dengan frekuensi produksi antara 1 sampai 2 telur setiap harinya. Masa produktif kalkun betina biasanya mencapai usia 3 tahun.
Tapi ada juga yang sampai usia 5 tahun masih bertelur. Telur-telur yang telah dikeluarkan induk betina kemudian dipindahkan ke mesin tetas. Cara ini dianggap lebih efektif untuk proses penetasan. Nah, Pak, ini telur-telurnya kenapa nggak dirami sama indukannya kalkun? Kenapa dibawa ke mesin peretas? Kalau dia rami indukannya di sini, itu kan nanti ada jeda 28 hari. Jadi 28 hari itu kan beternya nggak produksi. Jadi ketika kita tetaskan di mesin, itu kan beternya sudah bisa produksi terus. Sebelum telur kalkun ditetaskan di dalam mesin tetas, telur harus dibersihkan dahulu menggunakan kain yang sudah direndam air hangat. Mengelapnya pun harus perlahan. Suhu mesin tetas diatur sekitar 37 sampai 38 derajat Celcius. Disesuaikan dengan suhu pengeraman alami oleh indukan kalkun. Setelah 5 hari, telur kalkun harus dicek untuk menentukan apakah telur subur atau tidak subur. Jika telur tidak subur, sebaiknya telur dikeluarkan dari mesin tetas sehingga bisa dikonsumsi. Pada hari ke-23, telur dicek kembali apakah akan menetas atau gagal tetas. Hari ke-28, biasanya telur yang subur akan menetas menjadi anakan kalkun. Anakan kalkun usia 0 hingga 1 bulan bisa langsung dipindahkan ke kandang anakan. Suhu kandang harus diatur sekitar 35 derajat Celcius. Jika suhu kandang terlalu dingin atau panas, anakan kalkun yang masih rentan bisa mati. Pada usia ini, anakan diberi pakan pur dan air putih. Kalkun usia 1 hingga 2 bulan sudah bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan dan suhu kandang. Usia 2 hingga 3 bulan, kalkun sudah bisa turun tanah atau ditempatkan di kandang terbuka. Pakannya pun ditambah dengan polar atau ampas gandum. Kalkun berusia di atas 3 bulan diberi polar basah yang dicampur sayuran. Untuk kalkun dewasa, pakannya bisa ditambahkan temulawak yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan dan menambah nafsu makan. Kencur diberikan untuk daya tahan tubuhnya. Semuanya di blender terlebih dahulu sebelum dicampur ke pakan. Pakan diberikan 2 kali dalam sehari, pagi dan sore hari. Ya, pagi, Pak. Jika kalkun terserang penyakit, Jafar mengobatinya dengan memberikan obat-obatan herbal. Terdiri dari temulawak, kencur, dan bawang putih yang diparut menjadi satu. Biasanya, kalkun yang sakit akan terlihat lemas dan sayapnya turun ke tanah. Untuk kalkun yang mengalami berak kapur, biasa disebabkan tingkat stres yang tinggi. Cara penanggulangannya dilakukan dengan terapi yang membuat kalkun kembali nyaman. Sebenarnya usia rentan kematian kalkun itu ada di angka berapa? Untuk kematian kalkun itu lebih banyak di usia 0 sampai 1 bulan. Karena dia masih proses adaptasi dengan alam kayak gitu. Jika kena sakit sedikit aja, biasanya dia cepat. Beda dengan usia yang seperti ini. Ini dia kena sakit, cuma kalau diobati paling enggak sekitar paling lama 1 minggu itu bisa udah mulai pulih lagi. Untuk yang berminat beternak kalkun, bisa memulainya dengan membeli 20 ekor bibit kalkun usia di bawah 1 bulan dengan harga kurang lebih Rp1.000.000. Biaya kandang sekitar Rp500.000. Ditambah 1 set pakan seberat 50 kilo seharga Rp350.000. Cukup terjangkau bukan? Dengan pengetahuan yang cukup, tingkat kematian kalkun bisa ditekan hingga 30%. Bagaimana? Tertarikkah Anda membudidayakan kalkun di rumah?
Kalkun umumnya dimanfaatkan dagingnya untuk dikonsumsi. Tapi jangan salah, ada juga kalkun hias berbulu indah yang bisa dijadikan koleksi. Nah, yang paling banyak peminatnya adalah jenis Black Spanish atau Bourbon Red. Kalkun hias membutuhkan perawatan khusus untuk menjaga keindahan bulunya. Kandang harus selalu bersih. Kalkun hias sebaiknya dimandikan dengan air kelapa tua paling tidak seminggu sekali. Tujuannya untuk membuat bulu kalkun lebih mengkilat dan merangsang tumbuhnya bulu baru jika bulu kalkun rontok. Ayo, tetap sini. Iya. Kalkun hias jenis bronze ini akan dikirim pada seorang pemesan dari Kota Malang. Namanya Muhammad Raditya Pabeta yang akrab disapa Adit. Ia sudah 2 tahun memelihara kalkun hias di halaman rumahnya. Mas Adit, wah lagi kasih makan kalkun ya. Nih aku bawa jantannya. Harga bibit kalkun hias cukup terjangkau. Usia 0 hingga 1 bulan, harganya 100 hingga 150 ribu rupiah per ekornya. Kalkun yang sudah bisa disembelih usianya di atas 6 bulan dengan bobot sekitar 2,5 hingga 3,5 kilo per ekornya. Per bulan, Jafar bisa menjual 30 ekor anakan, 3 ekor kalkun pedaging, dan 2 ekor kalkun hias. Jafar bahkan rutin memasok daging kalkun ke 9 resto dan hotel yang ada di Pulau Jawa dan Bali. Oh iya, bulu kalkun juga bernilai ekonomis loh. Harga per helainya antara 1.000 hingga 2.000 rupiah tergantung ukuran. Nah, kelompok kerajinan bulu Nila Nisti yang terletak di Kabupaten Malang adalah salah satu konsumennya.